di awal tidur, di tengah-tengah sholat, di akhirnya tidur baru bangun sholat subuh. Kemudian pelajaran yang keempat adalah adanya puasa yang afdal, yaitu puasa yang biasa dikenal dengan puasa Daud, sehari puasa, berbuka puasa sehari. Dan tentu tidak ada puasa yang melebihi ini. Ya, tidak ada puasa yang melebihi ini. Pernah ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, beliau puasa setiap hari, non-stop, setiap hari karena ingin ibadah yang lebih ekstra gitu ya. Waktu sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya kemampuan, saya bisa. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau lakukan ya. Kalau kau mau lakukan, puasalah ya sehari dan berbuka puasalah sehari. Dia mengatakan, sampai saya punya kemampuan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, cukup itu. Ya, jadi cukup itu, jadi maksimal. Sama juga tadi saya bilang puasa wisol, menyambung ya. Habis buka puasa, tiba waktu maghrib tidak buka puasa, sambung sampai besok. Itu enggak ada. Itu memang ada tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengerjakan beliau, tapi itu beliau larang para sahabat melakukannya. Hadis selanjutnya nomor 1186 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna fil lailati lasa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iya wa dhalika kulla laylah. Sesungguhnya di malam hari ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada waktu itu sedang memohon kebaikan dari perkara dunia dan akhirat kepada Allah kecuali Allah memberikannya kepadanya, dan itu terjadi pada setiap malam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, bahwasanya adanya anjuran menghidupkan malam hari dengan sholat. Adanya anjuran menghidupkan malam hari dengan sholat ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya waktu mustajab ya. Dan ini paling tepat sebenarnya di sepertiga malam. Cara baginya dibagi tadi, misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5 dibagi 3 ya. 11 jam dibagi 3, jadi sekitar 3 jam setengah kurang lebih ya waktu. Jadi kalau sudah 3 jam setengah sebelum subuh, kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 5, berarti 3 jam setengah sudah masuk sepertiga malam, itu waktu yang mustajab gitu ya. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya pentingnya seseorang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa ya. Saya pernah sampaikan, keliru kalau seseorang itu berdoa hanya pada saat punya hajat saja. Ya. Sementara yang lebih afdal Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa justru minta dipertahankan nikmat. Itu lebih afdal. Contoh kita sehat sekarang. Kita minta, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Itu lebih baik, lebih afdal di sisi Allah dibandingkan sakit minta kesembuhan. Maka tidak ada alasan untuk tidak berdoa, karena memang itu yang dibutuhkan, gitu ya. Itu yang lebih afdal kita lakukan, gitu ya. Jadi ini penting untuk kita fahami Bapak Ibu sekalian. Jadi ajaran anjuran berdoa, dan saya pernah bilang hampir semua kebaikan di depan mata kita, kelebihan orang lain bisa jadi pahala buat kita. Contoh orang bangun masjid, orang bangun rumah anak yatim, orang pergi haji, orang pergi jihad, orang sedekah depan mata kita. Kita belum bisa melakukannya. Maka dengan doa kita bisa dapat pahala dengan dia, seperti dia. Kita mengatakan, ya Allah kalau engkau berikan peluang aku seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Kalau Bapak Ibu ikhlas, Bapak Ibu akan dapat pahala yang sama. Sebagaimana juga kekurangan orang, maksiat orang depan mata kita, bisa kita tunggangi sebagai pahala buat kita. Kita mengatakan, ya Allah berikan dia hidayah misalnya. Dan ya Allah selamatkan aku dari masalah yang sedang dia hadapi. Maka itu jadi pahala. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Makanya jangan berdoa hanya pada saat genting saja. Itu keliru. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam bab doa, hadis yang sahih, kenalilah Tuhan waktu berdoa pada saat kamu sedang lapang, dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Ya. Mau diijabah doanya pada saat lagi genting, maka berarti kita harus rutin berdoa pada saat lagi senggang. Ya. Dia lagi di mobil, lagi di jalan ya, lagi di rumah, lagi nonton sesuatu, berdoa selalu. Kebaikan doa kita berikan yang sama, keburukan kita berdoa agar diselamatkan. Nah itu. Ini kurang lebih gambaran hadis nomor 1186. Kita pindah ke 1187. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih as-salata bi rak'ataini khafifatain." Bila seseorang di antara kalian bangun di malam hari, maka hendaknya dia membuka solat dengan 2 rakaat yang ringan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Hadis ini kita hubungkan dengan hadis sesudahnya karena sama maknanya.